Kita sambut dulu ya viewers-viewers kita hari ini. Oke, selamat siang sahabat-sahabat HP Sekuritas. Hari ini today's topik ya. Kita bahas suatu hal yang berbeda lagi nih. Kalau kemarin-kemarin mungkin ada berbagai materi yang kita bahas ya. Nah, hari ini kita spesial lagi nih. Salah satunya dari investment advisor dari Hena Putra Sekuritas. Ini salah satu yang luar biasa juga nih. Halo Pak Yermi. Halo Steven, Nah, gimana kabarnya Pak Yermi? Ini kayaknya lebih enak manggil Ko kali ya. boleh boleh, silahkan silahkan. Nah, Ko Yermi, kabarnya baik? Baik, luar Aman-aman? biasa, aman. Marketnya naik kok ya. Selama naik aman ya. Iya, Ko Yermi. Oke. Nah, langsung aja nih Ko Yermi. Hari ini kita temanya adalah di mana saham ini menjadi instrumen investasi yang low risk dan high return. Nah, ini kalau kita kalau kita kalau kita dalam sehari-hari itu ya kan bukannya saham itu high risk ya kenanya. Iya gak sih kok Yermi? high risk, ya kata orang-orang ya, kata orang-orang. Soalnya kan kalau kita bandingin sama kayak instrumen investasi lain ya misalnya kayak kalau yang kita tahu tuh mungkin kayak emas, kayak mungkin properti Oke. gitu loh. Nah ini gimana nih kalau dari Ko Yermi nih? Ini menarik nih, soalnya saham low risk, wah gimana nih? Oh jelas, sekarang begini. Coba sebutkan instrumen investasi apa sih yang kita ketahui. Nih, Nah contoh misalnya tadi deh. saya kasih contoh nih, ada deposito ya, Nah deposito, iya iya ada bener. emas, ada obligasi, ada properti misalnya. Nah, sekarang dari semua instrumen investasi yang kita ketahui itu, menurut Steven itu yang paling low risk itu apa? Kalau dari saya ya kok ya, deposito sih kayaknya sih, kan cuma taruh duit doang kan kenanya. Deposito ya. Oke, Iya. deposito yang paling aman, betul. Oke, deposito yang paling aman itu menurut Steven eh, rata-rata returnnya berapa setahun? Aduh, aku kurang tahu sih waktu itu sih pakai falas sih ya. Kalau pengalaman pribadi aku ya, itu cuma Mm-mm. 0, berapa persen doang gitu. Para itu Hmm. kecil banget sih. Oke, kalau kalau deposito kita bahas low risk, tidak semua deposito loh, Steven, low risk. Tahu nggak sih ada kasus Loh, deposito yang gagal, kena gimana tuh maksudnya kok? yang banksnya bermasalah? Itu biasanya deposito yang memberikan return jauh di atas market. I see. Nah, kalau kita bahas deposito, oke, sebagai instrumen investasi itu memang low risk. Tapi kan kita harus milih lagi dong, deposito mau di bank apa nih? Nah, Benar-benar. menurut Steven, deposito di bank apa ini sekarang yang paling aman? Kalau dari saya BCA sih. Lebih enaknya BCA ya. ya, Iya. benar. BCA deposito itu risknya paling rendah, tapi ya returnnya juga range-nya itu hanya sekitar 2 sampai 3%. Jadi kurang lebih low risk, low return. Jadi kasih kenanya sih Ya, kok. dibanding inflasi aja kayaknya nggak menguntungkan juga Iya ya. sih. Iya sih bener. Nah, sekarang kita bahas sisi low risk dari Steven adalah deposito dan depositonya itu Bank BCA. Oke. Oke. Sekarang kalau saya bilang saham itu lebih low risk. Kenapa saham itu bisa saya sebut low risk? Steven percaya BCA itu aman. Kenapa aman? Karena Steven yakin BCA tidak akan bermasalah, betul? Benar. Iya. Benar Benar-benar. ya? Jika begitu analoginya, kenapa Steven tidak investasi aja beli saham BCA? Karena menurut saya ya, jika BCA mampu ngasih kita return 2 sampai 3%, artinya BCA sanggup mendapatkan return di atas itu, namanya bisnis. Iya, benar-benar. Benar ya? Nah, apabila BCA bisa mendapatkan untung lebih besar dari 2 sampai 3%, kenapa Steven lebih milih deposit aja ketimbang Steven uangnya itu invest di saham BCA?
Artinya, biarkan orang lain yang nabung di situ, orang lain dapat 2-3%, tapi bisnisnya Steven karena invest di BCA bisa dapat lebih dari itu. Hmm, bener juga sih. Setelah dipikir-pikir kembali ya. Nah, terus kita ambil rata-ratanya aja. Deposito BCA setahun itu 2-3% bunganya. Tahu nggak Steven, 10 tahun terakhir harga saham BCA itu sudah naik berapa persen? Wah, nggak belum cek tuh kok. Berapa Coba persen tuh? perkiraan. Kira-kira berapa? Selama 10 tahun terakhir ya, kalau dari ekonominya kita mungkin kurang lebih 50% kali, gimana, Bang? 50% 10 tahun terakhir? Iya. Jika Steven cek lagi, angkanya itu 8 kali lipat dari yang Steven bilang. Wah, berarti sekitar berapa tuh? 4.000% berarti. 400%. Oh, 400%, sorry. Iya, Nah, gile. bayangin 10 tahun yang lalu Steven deposit nih yang katanya low risk nih ya, low risk Steven deposit, cari aman gitu. 10 tahun kemudian uang Steven cuma berkembang berapa? Ya mungkin 50% aja belum nyampe gitu loh. Iya, benar-benar sih. Tapi 10 tahun yang lalu jika Steven instead of deposit, ngambil deposit tenor 10 tahun, Steven beli sahamnya dan tunggu 10 tahun lagi. Steven 4 kali lipat lebih kaya sekarang. Udah ngalahin inflasi. Jauh banget lagi returnnya ya. Risknya sama kan? Super low risk karena itu BCA. Returnnya ya Steven tahu sendiri 400%. Mau dibandingin dengan apa? Steven invest di gold 10 tahun terakhir harganya tidak kemana-mana. Steven beli dolar dan disimpan nih yang katanya dolar melambung tinggi. 10 tahun terakhir dolar hanya naik 65% Wah, as per today. I see, I see. Berarti memang dibilang low risk, sebenarnya kalau kita beli sahamnya pun risknya sama kurang lebih. Benar, karena kita lagi bahas low risk, yang kita pilih adalah BCA ya. Karena deposito, ya karena kalau kita cari low risk, otomatis ya BCA ya yang ada di otak kita ya. Karena Iya, udah benar. terbukti berapa kali krisis BCA bukannya menurun, malah dia grow bigger and stronger. I see, I see. Nah, kalau misalkan Niko, kan kalau tadi kan kita ngarahnya kan ke deposito nih. Nah, tapi kan pasti nih ada kaum-kaum yang kayak gimana kalau misalnya kita invest yang salah satunya yang aman mungkin kayak di properti, nah atau mungkin emas. Nah itu gimana tuh kok? Nah, kalau emas sih saya nggak bilang emas itu instrumen untuk investasi ya. Menurut saya emas itu lebih ke untuk menjaga inflasi. Jadi from time to time, jika kita beli emas, itu value kita, net worth kita akan selalu sama. Contoh berapa tahun yang lalu, dengan 1 kilogram emas, kita bisa beli sebuah rumah. Wah, 10-20 oke. tahun yang lalu. Sampai sekarang pun dengan 1 kilo emas, mungkin kita masih bisa beli sebuah rumah. Artinya kan kekayaan kita ya tetap sama. Kalau kita bahas properti, ya orang tua saya juga ngomong ya, orang tua saya juga ngomong. Bener-bener. Kalau mau invest itu aman aja, beli properti saja, itu sudah Udah pasti pasti naik naik gitu kan. harganya. Kalau bahasa-bahasa dari orang Kalau tua gitu. masalah sudah pasti naik, ya saya percaya karena kan tanah itu terbatas ya. Tanah itu terbatas jumlahnya, tapi kebutuhannya meningkat setiap tahunnya. Tapi apakah benar itu yang paling maksimal untuk kita investasi? Bener-bener apa itu yang Di saat kita membeli properti, apakah kita sudah berhitung, misalnya akan kita jual 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi. Sepanjang tahun itu ada nggak biaya-biaya yang harus kita bayar? ada pasti Pajak, bumi iya bangunan. Nanti di maintenance-nya saat tuh. kita maintenance, nah kita beli saham ada biaya maintenance tiap tahun nggak? Tidak ada, malah kita dapat dividen. Iya. Bener bener bener. Nah, saat kita beli rumah misalnya, kita mau beli kita sudah dikenain pajak pembelian rumah. Saat kita jual kita kena pajak jual lagi. Yang mana angkanya itu lumayan gede ya. Mungkin bisa berkisar 3-5% ya. Kalau kita beli saham,
beli dan jual ditotalin bahkan nggak sampai 0,5%. Lebih Hmm, murah mana? bener juga sih, bener. Nah, berarti kan di samping ya di samping mungkin memang benar harganya naik, tapi sepanjang tahun itu dari awal kita beli sampai kita likuidasi keuntungan kita itu banyak biaya-biaya yang harus kita bayar. Sedangkan di saham gimana? Jika kita beli saham dengan catatan perusahaannya yang benar ya, yang layak diinvest gitu. Ya, Kita hanya bayar biaya itu di saat pertama kita beli. Di mana mostly sekarang biaya transaksinya rata-rata sudah di bawah 0,2% untuk pembelian. ya, Di benar-benar. saat kita jual itu hanya less than 0,3%. Ditotalin kurang dari 0,5%. Itu semua biaya yang sudah kita keluarkan. Tetapi setiap tahunnya kita akan dapat dividen terus. Nah, I kalau see. dari sisi keuntungan lebih untung rugi mana nih? Yang satu sekali beli jual tiap tahun dapat dividen saham. Satunya harus bayar pajak, harus biaya jual belinya komisinya Iya, gede. komisi maklar-maklarnya ya bener. Itu dari sisi Bener. biaya ya, kos. Dari sisi likuiditas juga ada resikonya di properti. Oh, ya, belum tentu Sering dengar kejual nggak? cepet ya kenanya ya, iya sih Belum kok. tentu kejual cepat dan belum tentu bisa terjual di harga yang kita inginkan. Iya, Pernah bener dengar sih. nggak sih kata orang pasaran rumah di kompleks ini itu 3M. Tapi kalau kita punya rumah di situ mau dijual 3M, belum tentu ada yang mau beli. Bener. Perlu Katanya waktu. pasaran, katanya 3M. Kita mau jual 3M, belum tentu ada yang mau beli. Bener-bener, Di I saham see. gimana, Steven? Kita bisa lihat real time, setiap detik berubah dan di situ ada langsung bid and offer-nya. Ada yang mau beli di harga berapa dan jual di harga berapa. Detik itu juga Steven mau cairin keuntungannya, silahkan. Oh iya, I see, bener-bener. Dari sisi Secara, risk secara liquidity. bener-bener. Nah, nah ini kok, kalau misalnya tadi kan kita bandingin sama instrumen investasi lain. Nah, tapi kan kalau misalkan kayak kita-kita nih yang awam nih kok, kan pasti Mm-mm. kayak, ah ntar ntar misalkan ntar kita beli saham ini ntar malah turun gitu. Nah itu gimana tuh kok? Apakah ada analisa-analisa apa gimana nih di saham ini? Nah, udah pasti di saat kita ingin berbisnis ya Steven, sama halnya kita mengincar sebuah properti untuk diinvest. Otomatis kita incar sesuatu yang 5 tahun, 10 tahun ke depan itu tidak bermasalah. Contohnya, analoginya jika kita ingin beli properti, pasti Steven cari properti yang 10 tahun ke depan developernya itu masih maintain propertinya, bukan developer yang baru buka jual perumahan terus udah tutup perusahaannya. Yang kayak begitu kan nggak mungkin kita beli, benar ya? Iya benar. Sama halnya kita milih saham. Pertama yang harus kita pilih adalah apakah saham ini untuk time horizon yang saya mau, 5 tahun, 10 tahun ke depan, saham ini tuh masih growing nggak? Masih ada nggak perusahaannya? I Itu see, I dulu deh see. yang pertama. Kan percuma ya, katanya saham A ini bisa naik berlipat-lipat gitu. Tapi jika dites, mungkin 10 tahun lagi, itu jajaran manajemennya sisa satu orang mungkin. Mungkin. Benar-benar. Atau Jadi 5 tahun, 10 tahun ke depan itu perusahaannya ya, rugi terus, nggak ada kemungkinan pendapatannya turun tahun ke tahun, rugi terus. Ya cepat atau lambat, bisnis yang rugi terus ya either di take over orang atau pilot. I see, I see. Berarti memang eh kalau tadi kita bicara tentang dari risknya, dari liquidity-nya, saham itu salah satu instrumen yang menarik berarti ya kok ya. Karena, Sangat menarik menurut nah, saya. sangat menarik malah. Dimana kalau misalkan perusahaannya bagus dan juga apa namanya liquidity liquidity terjaga, ya risknya pun jadinya
jadi yang kita, maksudnya dari pikiran kita dari low risk, dari high risk jadi malah low risk. Kembali lagi ke mindset ya itu. I see, I Pasti see. akan ada yang bertanya-tanya dong, lah kalau misalnya nanti krisis lagi gimana nih? Nah, iya tuh. Iya. Benar ya? Iya. Tapi sekarang saya tanya, di saat krisis itu lebih mudah Anda jual saham atau lebih mudah Anda jual rumah? Oh iya, bener juga. Lagi krisis, mana ada yang mau beli juga rumah, bener. Exactly. Mau jual emang ada yang beli. Kalau saham, kamu bisa lihat, walaupun posisinya mungkin di saat krisis itu kamu lagi rugi 20%, 25%. Tapi the moment kamu mau jual, itu ada bidnya buat kamu jual, ada harganya. I see, I see. Nah, oke nih kok. Kalau kita eh, agak rangkum sedikit ya, berarti kan saham instrumen yang sangat menarik, risknya pun bisa terjaga gitu loh. Bisa dibilang low risk. Nah, tapi dalam pemilihan saham nih kok, dari Ko Yermi sendiri ada tips-tips gak sih kok? Atau ada langkah atau ada analisa apa? Maksudnya per poin aja gitu. Jadi buat viewers-viewers kita nih gitu loh. Dalam memilih saham Oke. tuh apa sih gitu loh? Pertanyaan yang hampir semua orang bertanya-tanya ya. Iya. Kalau menurut saya, untuk gimana kita bisa milih saham, pertama ya seperti tadi, pastikan perusahaannya itu layak invest. Banyak Layak invest invest. dalam artian untuk 5 tahun, 10 tahun ke depan atau selama kita ingin invest, itu saham perusahaannya bisnisnya akan jalan terus. Contohnya tadi apa ya, saham big banks. Selalu I see. banks itu akan jalan terus karena kalau banks itu bangkrut, apalagi yang terjadi sama ekonomi kita gitu kan. Nah, kemudian setelah kita tahu bisnis perusahaan itu bisa bertahan, bisa sustain untuk berapa tahun ke depan, kita harus milih lagi apakah harganya ini lebih mahal dibanding peers-nya atau lebih murah dibanding peers-nya. Saya analogikan lagi kembali kita milih properti misalnya. Kita tahu di Hmm, Jakarta itu ada daerah namanya Alam Sutra, BSD, Serpong, Sumarekon. Itu satu daerah yang deket-deketan. oke. Anggapannya deh, harga sebuah rumah dengan tipe yang sama di Alam Sutra harganya katakanlah 2 miliar, di Sumarekon 2 miliar. Tapi sekarang BSD ada rilis rumah, harganya tuh lagi drop, tinggal 1,3 miliar misalnya. Will Oke. you buy it? Layak beli Hmm, nggak kalau begitu? Kalau kalau menurut saya layak beli karena daerah iya. yang sama gitu. Pasaran peers-nya. Orang Iya tinggal benar-benar. daerah sana, semua rumahnya tuh 2M. Kamu bisa beli seharga 1,3. Layak dong buat kita beli, bener nggak? Benar, benar, benar. Nah, sama di saham juga begitu. Contoh kita lihat, nah tapi di saham agak tricky ya, kita nggak bisa hanya lihat dari harga per lembar. Di saham Oke. itu ada yang namanya valuasi saham. Contoh, saham ini tuh biasanya kita lihat mungkin dari price to EP, earning per shares-nya. Itu menandakan bahwa laba per sahamnya itu berbanding dengan harganya di pasaran itu, kira-kira jika kita invest dengan kondisi laba yang sama setiap tahunnya, berapa tahun ke depan kita akan balik modal. Oke. Seperti itu. Nah, jika misalnya kita lihat saham BBCA ini, anggaplah saat ini per BBCA itu di berapa? Kita lihat. Anggaplah BBCA saat ini pernya itu 30 kali lipat. Yang bisa kita bandingkan dengan BCA itu apa? Mungkin Ya, BRI kali ya yang BRI, paling dekat BRI ya. itu benar. Nah, jika kita lihat BRI itu pernya bahkan nggak nyampe 15 kali. Hmm, Artinya jika kamu mau invest, Steven,
Oke. Yang mana yang lebih murah menurut kamu? Ke BCA berarti kan tadi belum nyampe 3 kali kan BCA tadi. kan 30, Oh, 30 30. tadi, sorry. Ya, 30. BRI nggak sampai BRI 15 15. kali. Ya, BRI lah. Jika kamu nyari yang murah, otomatis Iya, kamu akan beli BRI. Nah, benar-benar. tapi sebelum kamu ngambil posisi di sebuah saham, ada baiknya kamu harus perhatiin dulu nih pergerakan saham tersebut. Jangan kamu Oke. lihat hari ini, kamu baru lihat ini, kamu baru ketik kode sahamnya, terus kamu lihat, oh ini pairnya begini, PBV-nya begini, oh harganya begini, langsung kamu beli gitu aja. Kalau saran saya, sebelum kita mau ngambil posisi, kita pelajari itu market behavior saham-saham yang ingin kita incar. Oh, Jika kita perhatiin setiap hari, setiap saham itu ada patternnya masing-masing. I see, I see. Berarti dari market behavior pun perlu kita lihat juga ya. Perlu kita cermati juga lah ya. Itu kenanya. Betul, I see, I see. Oke. Berarti kalau tadi dari yang tadi itu yang pertama adalah kita mesti tahu sahamnya itu layak invest atau enggak gitu ya, kok ya. Yang mm, kedua, kita bandingkan dengan peers-nya. betul, Nah, yang ketiga berarti dari valuasinya tadi ya, kok ya. Nah, yang keempat melihat market behavior dari saham-sahamnya. betul. I see, I see. Nah, ada lagi apa gimana tuh kok? Atau cukup itu aja dulu? Menurut saya itu ya, itu dulu sih kalau misalnya kita mau beli saham untuk invest ya. Ini kita lagi bahas untuk invest. I see. Oke. Nah, diingat ya sahabat-sahabat HP Sekuritas, tadi ada 4 tips dari Ko Yermi nih untuk saham-saham untuk yang kita invest gitu. Nah, kita balik ke kolom komentar ya, Ko ya, yang nanya-nanya. Ah, silakan. Ayo. Oke, ini ini kebanyakan pada nanya saham langsung nih, Ko. Ini pertanyaan menarik. Sebentar, aku pin. Nih, saham Bumi katanya mau ke 500. Berarti ini contoh low risk high return dong. Gimana nih, Ko? Wah, saham Bumi katanya mau ke 500. Yang harus kita jadi pertanyaan itu kan katanya siapa? Bener juga tuh. Katanya siapa mau ke siapa yang bisa mastiin sebuah saham itu bisa ke harga berapa? Nggak ada sih. Exactly. Kalau ada, semuanya pada masuk, pada kaya berarti. Ya, ya benar sih. Benar kalau misalnya ada yang tahu itu harga saham bisa ke berapa, ya udah pasti ngapain orang itu ajak-ajak kita semua untuk beli. Wah, bener nih. Nah, Niko, ini kan pertanyaannya kan saham Bumi ya. Bumi itu kan berarti kenanya third liner ya gak sih, kok? Berarti Ya bisa dibilang begitu. untuk invest ini gimana, Niko? Apakah Untuk menghindari invest apa gimana? tadi kan saya bilang untuk invest itu kita harus lihat bisnisnya. Nah, Bisnisnya, bumi ini bisnisnya apa? Kan tambang batu bara ya, tambang ya. sepengetahuan kita ya. Apakah 5 tahun, 10 tahun ke depan harga batu bara itu masih di harga segini, if not higher than current price? Orang I harga see. batu bara sudah naik segini aja, dunia udah kacau balau kan. Inflasi udah gila-gilaan, Eropa sudah gelap-gelapan gitu. Bayangin apakah harga batu bara akan naik lagi? Oke. Berarti kembali lagi dilihat di bisnisnya dan juga risikonya disesuaikan deh kali ya, kok ya. Betul. I Kalau see. saham seperti Bumi, ya lebih disarankan ikutin momentum saja ya. Oke. Kita ke pertanyaan lainnya nih, kok ya. Hmm. Ini ada yang nanya agro, kok. Boleh nggak dibeli ini, kok? Agro boleh nggak dibeli?
Hmm, menarik ya kalau dari sisi technical sih menarik saat ini ya. Kalau kita lihat selama sebulan terakhir ada peningkatan transaksi nih di agro. Oke, kembali lagi tadi saya bilang kalau kita mau beli invest saham untuk jangka panjang kita lihat bisnisnya untuk 5 tahun, 10 tahun ke depan mungkin. Agro ini bisnisnya apa, Bang? Digital ya. Ini masih harus kita kaji. Bank digital itu 5 tahun, 10 tahun lagi bisa nggak menggantikan fungsinya sebagai dari bank-bank yang ada saat ini, bank konservatif. Jika memang itu berhasil, menurut saya agro ini adalah saham yang menarik sih, karena dia punya ekosistem yang besar. I see. Dia punya ekosistem yang besar, dia bagian dari BUMN. Harusnya ini saham itu menarik asalkan bisnisnya nanti lancar ya. Bisnis bank digitalnya. Oke, siap kok. Jadi agro ini kita kembali lagi lihat dari bisnisnya kembali ya. Nah, oke kok. Betul. Kita ini ya langsung aja nih kok. Kalau misalkan untuk sekarang-sekarang ini kok, kita bisa Mm-mm. beli saham apa sih atau enggak kita bisa menunggu saham apa sih yang bisa kita invest atau mungkin yang bisa kita mungkin trading juga gitu gimana kok? Ada nggak rekomendasi dari Koyermi? Oh, kalau saya pribadi saya lagi ngumpulin saham bisnis semen ya. Semen? Seperti seperti Oke. semen Indonesia atau Indosemen ya. Karena menurut saya em, semen ini kan untuk pembuatan semen itu mereka membutuhkan bahan bakar ya, yang mana itu batu Oke. bara. Dan sekarang Hmm. batu bara itu lagi di tinggi-tingginya nih. Yang mana jika harga batu bara tinggi, otomatis kan cost of production-nya naik. Cost of production naik, otomatis ya untungnya berkurang. Itulah I see. kenapa em, semen itu sudah setahun nggak naik-naik nih harganya. Padahal mungkin bagi orang yang perhatiin saham SMGR ini murah, INTP juga murah, udah di bottom, tapi nggak naik-naik. Kenapa? Ya Nah karena itu. bisnisnya tadi, harga I bahan see. bakarnya mahal. Jadi labanya itu mungkin akan tertekan. Tapi jika untuk 1 tahun ke depan atau less than 1 year, 6 bulan ke depan misalnya, jika harga batu bara akan kembali stabil, balik ke bawah, menurut Steven apa yang akan terjadi dengan bisnisnya semen? Iya, kalau misalkan cost productionnya dia menurun ya dia operasinya lebih inilah lebih baik kan kenanya. Lebih menguntungkan kan buat Iya, dia. Jadi ya benar-benar. pilihan saya saat ini lebih ke sektor-sektor semen. Jadi saya mengharapkan harga batu bara itu turun. Karena benar juga sih kalau misalnya tadi dibilang komoditi naik, kan inflasinya pun juga ikut naik sih kenanya ya, IRB ya. Betul. Oke. Nah, selain sektor semen, SMG INTP ada lagi gak kok? Untuk teman-teman Hannover Sekuritas kita nih. Kalau secara untuk short term ya, mungkin teman-teman bisa lihat saham-saham sektor konstruksi ya. Konstruksi. Betul. Berarti kayak Wika, Waskita ya Wika, bukan sih kok? Ya, PTPP, Waskita, Adikarya, itu yang posisinya masih belum, sektornya masih belum ke bagian panggung ya. I see, I Sektornya see. belum ke bagian panggung, kemudian ini sudah memasuki semester 2, yang mana biasanya pada semester 2 sampai akhir tahun itu anggaran untuk pembayaran konstruksi-konstruksi proyek pemerintah itu mulai cair. Hmm, bener-bener. Oke. Itu bisa diperhatiin untuk kita lihat sampai ke akhir tahun ya.
Oke, siap-siap kok. Oke kok, ini pasar udah buka nih kok. Nah, kalau misalnya tadi sahabat-sahabat HP Sekuritas, kalau tadi kita rangkum semuanya ya, teman-teman ketika kita berinvestasi, saham ini salah satu yang sangat menarik dibanding investasi yang lain. Bener ya kok ya? Betul. Karena ada bisnisnya juga dan juga risknya pun bisa terjaga gitu teman-teman. Nah, kembali lagi, kalau tadi ada tips-tips dari Koyermi ya untuk pemilihan sahamnya. Nah, itu bisa teman-teman aplikasikan juga gitu ketika membeli saham. Nah, kalau tadi dari Koyermi, stock picknya salah satu ada dua sektor ya tadi ya Ko ya, sektor Nah, semen dan sektor konstruksi. betul. Nah, itu bisa jadi pilihan teman-teman juga nih untuk berinvestasi juga di saham. Baik, thank you Koyermi atas waktunya Sama-sama. dan insight-insightnya. Sama-sama, Steven. Baik, mari kita pamit dulu ya sahabat-sahabat HP Sekuritas. Semoga semakin cuan dan kabar baik semuanya. Terima kasih Koyermi. Mantep banget nih insight-insightnya. Thank you, thank you. Ya, terima kasih semuanya.